Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan Aji Darmo Media, ID Media ajalah ditingkat. Ya, tiap hari kami akan selalu mereaksi, karena memang tiap hari banyak yang harus direaksi ya. Terutama negeri ini, negeri Konoha, negeri Carut Marut, negeri yang amburadul, negeri yang katanya gemah ripah loh Cinawe, tongkat dan kayu jadi tanaman ya, kolamnya kolam susu ya. Ya memang benar sebenarnya negeri kita ini memang negeri yang sangat indah, makmur, sumber kekayaan alamnya melimpah, uranium, platinium, emas, nikel, boksit, batu bara, gas, minyak bumi, semua ada di Indonesia itu. Di negeri kita ini semua ada. Tapi pengelolaannya dikelola oleh para begundal-begundal. Ya, makanya negeri kita seperti ini. Negeri yang tidak kunjung ditolong oleh Allah. Karena apa? Ya, karena tidak mengikuti aturan Allah kan gitu. Indonesia ini mayoritas beragama Muslim, tapi orang-orang Muslimnya tidak peduli dengan agamanya kan gitu. Mau diatur dengan hukum selain hukum agama. Ya pantas saja Allah tidak kunjung menolong. Karena Allah sudah berkata sudah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa berhukum tidak menggunakan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka jangan panggil aku sebagai penolong. Ya, komitmen Allah itu komitmen. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu sangat komitmen, gak akan pernah mengingkari janji Allah. Dan kalau kita mengikuti aturan Allah, ya pasti Allah akan menolong, Allah akan membackup kan gitu. Hukum kita hukum positif. Sistem kepemerintahan kita katanya demokrasi, tapi sekarang sudah bukan demokrasi lagi, udah nggak ada demokrasi di Indonesia. Demokrasi aja udah bejat, apalagi sekarang sudah bau-bau komunis, ya kan gitu. Baik saudaraku, seiman, seakidah, setauhid, teman-temanku semua, para pejuang-pejuang semua, apa kabar hari ini? Kami berdoa semoga selalu istiqomah di jalan Allah, selalu istiqomah, selalu menyuarakan yang hak, selalu berpihak kepada yang benar, berpihak kepada yang hak, dan tidak peduli apa resikonya kan gitu ya. Baiklah, kali ini kami akan mereaksi ya, mau mereaksi seorang yang bernama Zen Kribo. Seperti ini wajahnya. Zen Kribo itu orang yang membangga-banggakan rezim, orang yang membangga-banggakan penguasa hari ini. Dan dia salah satu orang yang gencar sekali menyuarakan 3 periode. Nah, ini salah satu orangnya. Dia berdalih bahwasanya dalam ocehannya
dalam ocehannya dia mengatakan bahwasanya Cina itu untuk apa datang ke Indonesia. Kalau toh Cina datang ke Indonesia itu bukan untuk berbuat jahat, bukan untuk mengeruk, tapi Cina ingin membangun di Indonesia supaya Indonesia ini maju, supaya Indonesia ini menjadi negara yang maju lah, intinya seperti itu. Nanti kita tampilkan videonya. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwasannya ya, kata-katamu itu Mbah Zen ya, Mbah Zen yang kriwil kribo. Kalau saya ini kan bukan kribo, ikal ya rambut saya. Ya itu bukan masalah sih sebenarnya. Masalah rambut itu bukan masalah. Masalah face atau wajah, mau jelek, mau ganteng, mau setengah ganteng, mau cantik, mau setengah cantik, itu bukan hal yang masalah. Yang jadi masalah itu otaknya, otak dan hatinya, kan gitu. Itu yang jadi masalah. Kita tahu ya, carut marut dari 2014 hingga hari ini. 2014 hingga hari ini. Nah, sebelum 2014 apa enggak carut marut? Ya carut marut sebenarnya, tapi enggak separah ini kan gitu. Nah, minyak goreng langka, minyak goreng langka ya kan, antri minyak goreng seperti ini, di mana-mana antri minyak goreng, kayak orang ngantri ya apa tiket kapal mungkin ya, tiket kereta api zaman dulu gitu. Sama seperti itu. Zaman saya masih kecil itu dulu sekitar tahun 95-an gitu. Sampai tahun 2000 itu masih ngantri. Ini makhluk satu ini memang nggak beda jauh ya dengan junjungannya, nggak beda jauh. Ya jelas memang dia itu pendukung rezim ini, maka dia sangat sangat setuju untuk adanya 3 periode. Dan dia mengatakan bahwasanya intinya bahwasanya orang-orang Tiongkok itu datang ke sini itu dengan tujuan yang mulia, tujuan yang baik, agar kita menjadi negara yang maju. Ini orang ini sudah bohong, menipu ya bohong, ngapusi, ngedabrus, omong kosong. Jadi mulutnya yang tebel bibirnya. Jadi ngecapnya itu kebangetan gitu loh. Kelihatan banget kalau otaknya itu otak dungu gitu kan. Jadi nggak punya ilmu pengetahuan yang mumpuni. Jadi hanya dia itu fanatik buta. Ya karena dibayar kan gitu. Dan saya itu sering melihat dia itu seliweran bersama kelompok cukong-cukong itu, kelompok cukong-cukong oligarki. Dan memang dia piaraannya gitu kan, corongnya untuk berkoar-koar di depan umum. Cuman karena otaknya itu otak tumpul ya, otaknya itu otak EQ-nya itu rendah, jadi kasar. Jadi kalau mau promosi walaupun bohong gitu kan, orang promosi itu kan dengan bahasa yang enak didengar gitu loh. Bahasa yang gimana sih, yang namanya iklan kan, dia itu sebagai pengiklan gitu loh. Pengiklannya orang-orang bangsa Tiongkok. Karena yang mencengkeram di Indonesia, yang menguasai perekonomian di Indonesia ini kan orang-orang itu dengan kelicikan dan keserakahannya. Itu memang orang-orang itu dari kelompok 9 Dragon itu. Nah dia ini piaraannya dia gitu.
si Zen Kribo ini piaraannya si 9 dragon itu, untuk supaya dia mentoa gitu, artinya koar-koar gitu di depan umum, untuk mempromosikan bagaimana baiknya, mulianya orang-orang itu, bangsa itu gitu. Tapi karena itu tadi, yang namanya penjilat itu bagaimana sih? Jadi selalu salah dalam melangkah, selalu salah dalam berucap. Mestinya orang promosi, orang mengiklankan itu dengan bahasa-bahasa yang menarik gitu loh. Dengan bahasa-bahasa yang membuat orang itu tertarik gitu. Walaupun pada kenyataannya juga, walaupun dengan bahasa yang seperti apa juga, yang namanya bangsa itu sudah ada dalam pesan Rasulullah, memang bangsa perusak gitu. Nah, orang macam Zen Kribo ini, dia itu udah buta mata, buta hati. Jadi otaknya nggak digunakan, nggak beda lah dengan orang-orang yang EQ-nya ya di bawah standar lah gitu. Jadi asal bapak senang gitu. Jadi menunjukkan bahwa dia itu benar-benar setia, benar-benar menjalankan tugasnya, hanya dengan dibayar beberapa recehan saja gitu kan. Nah, ini seperti ini videonya. Mereka tidak ingin melihat Indonesia ini maju di pundak Jokowi sampai menghinakan daerah lain. Saya tahu ini gerakan Anda ini ada gerakan pesanan. Kalau besok jadi ibu kota baru, Anda dilarang masuk sana. Karena apa? Anda sampahnya, Anda pengganggunya. Saya mintalah pihak kepolisian ini sikap. Masa Cina mau pindah ke sana? Anda pikir Cina itu negara miskin? Dia negara besar. Ngapain dia juga maksa kemari? Dia negara maju, kelebihan duit, bukan mau cari makan di sini. Dia ingin memajukan semua negara supaya saling membangun, saling menguntungkan. Cina bagaimana besar? Kalau negara lain yang tidak besar tidak terjadi transaksi dagang. Beda kalau Amerika hanya ingin mengeruk aja. Jangan jadi munafik lah. Anda nih kalau saya lihat apa? Oposisi oplosan loh. Anda tuh bicara sama kentut nggak ada beda. Kalau saya pribadi, saya lebih bersyukur Indonesia itu apa? Berkiblat ke Cina. Kenapa saya bilang begitu? Ada buktinya. Dia sudah membangun di Afrika, Suriah, di Arab. Tidak ada Cina pakai politik. Anda kok keluar-keluar seperti lihat Cina itu lihat setan. Anda yang setan. Ya maklum ya, kalau yang namanya penjilat, gedibal, kekeset itu memang rata-rata seperti itu. Baik mulutnya, ya, tangannya, kakinya itu serba kasar, tergantung posisi. Kalau posisinya dia itu sebagai corong, maka mulutnya yang kasar, yang nggak enak banget gitu loh didengar. Tapi kalau posisinya dia sebagai centeng, maka tangan dan kakinya itu yang akan berbuat kasar. Nggak peduli, walaupun dia saudaranya sendiri, walaupun dia itu satu kampung, walaupun dia itu bangsanya sendiri, ya buk saja. Namanya juga centeng ya, gedibal, penjilat. Ya ini Zen Kribo ini kan mengaku dia sebagai habaib gitu waktu di Indonesia Lawyer Club gitu. Saya juga seorang habib, tapi bahasa yang diucapkannya jauh dari kesan dia itu seorang habib gitu. Bahasanya itu comot sana, comot sini, comot dalil, comot Al-Quran, ayat Al-Quran untuk menghantam ini, dengan tidak menghiraukan koridornya, kepatutannya gitu. Jadi nggak tertib gitu. Ya namanya penjilat seperti apa sih? Yang namanya penjilat itu yang penting dapat imbalan dari apa yang dia lakukan, dan dia nggak berpikir bahwa itu akan berisiko untuk dirinya sendiri. Ya saya peringatkan kepada Anda, wahai Zen Kribo, dari saya si gondrong brindil, sadar kamu itu juga orang keturunan, walaupun kamu keturunan yang mungkin agak high class
ikhlas lah gitu, pengakuanmu maksudnya, karena kamu mengaku sebagai seorang habaib walaupun saya nggak percaya gitu loh. Sebab orang yang namanya nasab itu ada dua sisi, nasab roh dan nasab surat. Kalau Anda memang nasab surat, otomatis karena rohnya nggak nyambung, otomatis akan terputus. Dan saya ini salah satu orang yang tidak percaya kalau kamu itu Habib. Gitu loh Mas Yen Kribo ya. Walaupun hidungmu mancung, kamu brewokan, ya, kamu jenggotan seperti layaknya orang Timur Tengah, tapi saya nggak percaya kalau kamu itu Habib. Kalau Habib, kamu itu nggak akan seperti itu. Tidak akan pernah membela sesuatu yang zalim, sesuatu yang mungkar. Yang kamu bela itu adalah orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat kemungkaran, orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan yang kamu promosikan itu adalah bangsa yang dalam hadis disebutkan bangsa yang bangsa perusak. Dimanapun mereka berada itu selalu pasti merusak. Merusak apapun. Di Zimbabwe dia merusak, di Nigeria dia merusak, di Kongo, di negara-negara Afrika. Bahkan ketika mereka sudah menguasai wilayah negara itu, maka orang-orang Islam dilarang melakukan ibadahnya. Masjid-masjid dirobohkan. Seperti yang terjadi di negaranya sana. Itu kalau pengen tahu kamu Zen Kribo. Jadi saya ini melihat atau mendengar statementmu ya. Melihat dan mendengar cara ngecapmu itu, koar-koarmu itu, cara noamu itu, saya itu ketawa gitu loh. Ketawa banget. Anda itu kayak anak kecil gitu loh. Kayak anak kecil yang yang gembira, suka banget gitu, hanya dikasih sebungkus permen. Itu seperti itu. Jadi berbicara tanpa ilmu, serampangan, pengen bisa menampilkan ayat Al-Quran, main comot dan tidak sesuai. Sebenarnya aku nggak mau, males sebenarnya mereaksi orang kayak kamu itu, orang model kayak kamu itu. Nggak jauh beda dengan malesnya saya mereaksi Abu Janda. Karena percuma direaksi, tapi gatel juga lidah saya gitu kan. Melihat ocehamu yang bikin saya ketawa terkikik-kikik. Ketawa aja saya lihat mimikmu, cara bicaramu itu. Kelihatan kamu itu gedibal banget gitu loh. Kayak kaset banget gitu, rendahan. Orang yang hanya dibayar recehan dan berkoar-koar bari salah. Ngomongnya salah, ya. Alur ceritanya nggak betul, salah semua, nggak ada yang benar yang kamu katakan itu. Mempromosikan bangsa yang sudah disebutkan di dalam hadis sebagai bangsa perusak. Kamu bela, kemudian kamu membela junjunganmu yang jelas-jelas sudah merusak negeri ini. Apa nggak ngelihat kamu ada antrian minyak goreng emak-emak, kemudian kecurangan pemilu sampai 700 lebih petugas KPPS meninggal, Masya Allah ya. Kemudian Habibuna di penjara peristiwa kilometer 50. Apa kamu nggak mikir ya? Mbok ya mikir gitu loh. Mbok ya nyadar kalau apa yang aku lakukan, apa yang aku ucapkan itu tolol gitu loh. Jadi gimana ya? Tapi kalau otak itu sudah memang kapasitas, mau ngomong apa gitu, ya kan? Mending orang yang biasa-biasa saja, tapi dia bisa ngomong, dia bisa mengerti, dia mengerti tentang kehidupan, tentang sejarah, tentang fakta sejarah. Itu mending itu.
Daripada kau kowar-kowar seperti itu, bari salah. Salah semua apa yang kau katakan itu. Makanya gatel juga, saya pengen ngereaksi. Saat ini satu orang nih, Jen Kribo. Itu ya Jen Kribo, maaf. Saya tetap saya reaksi. Saya tahu siapa kamu. Sangat tahu saya siapa kamu. Jangankan kamu, bos kamu aja saya tahu. Orang yang paling kaya di dunia ini, orang yang mengatur kerumutan dunia ini, orang yang 1% yang mengacak-acak dunia ini, yang menguasai sistem ekonomi riba ya, sistem perbankan, siapa yang punya otoritas independensi bank, itu aja saya tahu. Bukan nyombong. Karena saya memang mencari tahu, nggak seperti kau. Hanya demi recehan ya kan. Kau hina-hina ulama kami, kau hina-hina Habib kami dengan mengatasnamakan kau sebagai habaib, sebagai Habib. Kan tubuh silit saya ikut ketawa jadinya kan gitu. Mana ada Habib yang model-model seperti itu, nggak ada. Seperti Habib yang di Tuban itu segala macam tuh. Nah, itu mending ya, pakai apa ini namanya, surban pakai kaos. Lah kau Kribo gitu. Maaf ya, saya harus mereaksi, harus mereaksi ini karena geli juga melihat ucapan-ucapan. Kamu itu luar biasa. Kamu juga bukan pribumi asli, kamu itu juga pendatang kok. Dan saya yakin kamu itu bukan Habib, bukan. Kalau kamu Habib, berarti kamu mengkhianati datukmu. Yang saya tahu, yang namanya Habib, ya, Habib yang asli gitu loh. Asli, bukan Habib-Habiban, bukan Habib aku-akuan. Nggak ada yang berani mengkhianati datuknya. Ini kamu. Nah, itu aja ya. Saya ingatkan, Kribo, bertobatlah. Atau kau akan menunggu 7 kali 7. Karena sudah keterlaluan kau mengatasnamakan habaib, kau jawab 7 kali 7. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.